Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, kembali bersama dengan saya Muhammad Arifin di channel Arifin Mat. Pada kesempatan berbahagia ini kita akan membahas materi tentang pertidaksamaan irasional satu variabel. Materi matematika umum kelas 10 semester yang pertama. Pertidaksamaan irasional atau pertidaksamaan bentuk akar adalah suatu pertidaksamaan yang mengandung variabel pada bentuk akarnya. Pertidaksamaan irasional akan terdefinisi jika syarat akar terpenuhi, yaitu fungsi yang berada di bawah tanda akar bernilai lebih dari atau sama dengan 0. Contoh. Ya, baik. Ada 6 contoh yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ya, ada 6 model soal yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Namun sebelum kita lanjutkan, sebelum kita bahas materi ini, bagi yang belum subscribe, kami persilakan untuk subscribe. Terima kasih. Oke, langsung saja kita mulai dari contoh yang nomor 1. Tentukanlah HP, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan irasional akar 2x kurang 2 lebih dari 4. Ya, jawab. Syarat. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan irasional, syaratnya harus terpenuhi dulu. Seperti disampaikan di awal tadi ya. Apa syaratnya? Yang di bawah akar ini harus lebih dari atau sama dengan 0. Maka kita tulis seperti ini. 2x kurang 2 lebih dari atau sama dengan 0. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Diuraikan berarti 2x lebih dari sama dengan 2. Jadi x-nya lebih dari sama dengan 1. Dari mana? Dari 2 dibagi 2. Oke, baik. Syaratnya tidak ada lagi ya. Nah, karena syaratnya tidak ada lagi, maka tinggal kita selesaikan ini. Nah, ditulis saja ya. Nah, untuk menyelesaikan ini, maka kita usahakan kita hilangkan akarnya. Gimana cara menghilangkan akarnya? Kedua ruas dikuadratkan. Nah, ini kedua ruas dikuadratkan. Berarti akar 2x kurang 2 dikuadratkan, 2x kurang 2, 4 dikuadratkan, 4 kuadrat. Ya, tinggal diuraikan berarti 2x lebih dari 16 dari 4 kuadrat ditambah 2 gitu ya. Sehingga 2x lebih dari 18 berarti x-nya lebih dari 9. 18 dibagi 2. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Nah, karena semua syaratnya sudah kita lakukan, kemudian penyelesaiannya sudah kita uraikan, selanjutnya kita cari irisan dari pertama dan kedua. Nah, ini bisa kita buat garis bilangan seperti ini. Kemudian nilai-nilai yang sudah kita dapatkan, ini kan nilainya ada berapa tadi ya? Oke, ada 1, kemudian ada 9. Ya. Nilai-nilai yang kita dapatkan, ini kita letakkan di sini. Dengan catatan yang kecil di kiri ya, berarti berapa di sini? 1, betul. Di sini 9. Oke, bulatannya gimana? Bulatannya 1 penuh. Kenapa penuh? Karena ada tanda sama dengannya. Betul. 9, kosong. Nah, gitu ya. Oke, sekarang lebih dari 1 berarti ke arah mana? Lebih dari berarti ke arah kanan. 9 lebih dari juga berarti ke arah mana? Kanan. Berarti penyelesaiannya ini. Nah, lanjut. Jadi himpunan penyelesaiannya yang mana? Ah, ini. Sebelah kanan dan 9. Atau boleh kita tuliskan himpunan X di mana X lebih dari atau tidak ada sama dengannya, lebih dari 9. Kenapa tidak ada sama dengannya? Karena bulatannya kosong. Oke, demikian. Baik, contoh yang kedua. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan irasional akar 2x kurang 6 lebih dari negatif 1. Oke, langsung saja kita jawab. Yang pertama kita cari syaratnya dulu ya. Yang di bawah akar harus lebih dari sama dengan 0. Oke, diuraikan. Berarti 3x, oh maaf, bukan 3x ya, harusnya 2x. Nah, keliru ini. Ini bukan 3x tapi harusnya 2x berdasarkan dari soal ini ya. Oke, kita lanjutkan. Berarti berarti x lebih dari sama dengan 3. Dari mana itu? Dari 6 dibagi 2. Nah, gitu ya. Oke.
Syarat yang lain ada enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada, kita lanjut ke langkah yang kedua. Nah, perhatikan di sini bahwa ruas kiri ini bentuk akar. Artinya apa? Bentuk akar itu nilainya selalu positif. Karena bentuk akar itu nilainya lebih dari atau sama dengan 0. Sementara ruas kanannya ini adalah negatif. Sehingga sudah pasti bahwa pertidaksamaan ini benar. Karena akar 2x kurang 6 pasti lebih dari atau sama dengan 0. Sehingga apa? Pasti terpenuhi nih. Sehingga tidak perlu diselesaikan. Sehingga yang menjadi penyelesaian ini adalah cukup nanti yang dilihat adalah ini saja. Syaratnya itu tadi. Ya, cukup itu. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya gimana? Cukup ini diambil. Jadi HP-nya adalah himpunan X, di mana X lebih dari sama dengan 3 untuk X elemen real. Contoh yang ketiga, tentukanlah penyelesaian dari akar 3x tambah 1 kurang dari sama dengan 4. Oke, hampir sama dengan nomor 1 ya. Jawab langsung saja. Yang pertama kita masukkan syarat. Ya, ingat ya, di sini harus lebih dari sama dengan 0. Berarti 3x tambah 1 lebih dari sama dengan 0. 3x lebih dari sama dengan negatif 1. Jadi X lebih dari sama dengan negatif 1 per 3. Tanda pertidaksamaan tidak berubah ya, karena pembaginya adalah bilangan positif. Kita lanjut. Apakah masih ada lagi akar yang lain? Tidak ada. Nah, karena tidak ada, berarti langsung kita selesaikan. Berarti akar 3x tambah 1 kurang dari sama dengan 4. Gimana caranya? Kita kuadratkan. Betul. Makanya ruas kiri dikuadratkan berarti 3x tambah 1 kurang dari sama dengan 4 kuadrat 16. Iya, seperti itu. Berarti 3x kurang dari sama dengan 15. X-nya berapa? 5, betul ya. Dari mana 5? 15 dibagi 3. Oke. Setelah itu apa yang kita lakukan? Iya, kita cari irisan dari persamaan satu dan persamaan yang kedua. Oke, persamaan satunya ini. Ya, ini. Yang keduanya ini. Oke, selanjutnya kita gunakan bantuan garis bilangan. Kita buat garis bilangan seperti itu. Kemudian nilai-nilainya kita tulis ya. Di sini karena dua bilangan yang berbeda, maka di sini 1, di sini 2. Yang kecil di kiri berarti berapa? Negatif 1/3, betul. Di sini 5. Negatif 1/3 bulatannya penuh. Kenapa? Karena ada sama dengannya 5 penuh juga. Nah, seperti itu ya. Oke, negatif 1/3 lebih dari berarti ini ke arah kanan. Oke, 5 kurang dari berarti ke arah kiri. Iya, irisannya berada di sini. Ya, itulah penyelesaiannya nanti. Ya. Jadi, HP-nya adalah di tengah-tengah sini. Berarti himpunan X di mana X lebih dari sama dengan negatif 1/3. Oh, salah lagi nih. Maaf. 1/3 ya, bukan 1/2. Negatif 1/3. Nah, ini. Dan kurang dari atau sama dengan 5. Semuanya ada sama dengannya karena bulatannya penuh untuk X elemen real. Contoh keempat. Tentukanlah penyelesaian dari akar X tambah 4 lebih dari akar 2X kurang 1. Oke, langsung saja. Yang pertama kita masuk ya, syarat. Nah, di sini ada 2 akar berarti nanti syaratnya ada 2. Yang pertama adalah apa? X tambah 4 harus lebih dari sama dengan 0. Ingat bahwa syarat itu di bawah akar harus lebih dari atau sama dengan 0. Kita uraikan berarti X lebih dari sama dengan negatif 4. Selesai. Yang kedua, akar 2X kurang 1 lebih dari sama dengan 0. Diuraikan berarti X lebih dari sama dengan 1/2. Nah, syaratnya semua selesai ya. Kalau sudah seperti ini berarti selanjutnya apa? Kita selesaikan pertidaksamaannya ini. Gimana caranya? Supaya nanti mudah kita menyelesaikan, maka dikuadratkan kedua ruasnya ini. Dikuadratkan berarti, oke, ditulis soalnya dulu. Kita kuadratkan, iya, akarnya berarti hilang ya. Berarti X tambah 4 lebih dari 2X kurang 1. Kita selesaikan. X kurang 2X lebih dari negatif 1 kurang 4. Ya, berarti negatif X lebih dari negatif 5. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa yang kita cari itu adalah X-nya. Ya, bukan negatif X. Ya, X-nya. Nah, bagaimana supaya negatif X menjadi X? Maka dikali dengan negatif 1. Tapi ingat bahwa pertidaksamaan itu tandanya berubah manakala dikali atau dibagi dengan bilangan negatif. Ya, makanya di sini X kurang dari 5.
tandanya berubah karena dikali dengan bilangan negatif. Oke, baik, selesai ya. Kalau sudah seperti ini gimana? Iya, kita cari irisan. Irisan 1 dan 2. Kita buat garisnya. Setelah itu kemudian nilai-nilainya ini kita letakkan dalam garis bilangan. Karena ada 3 nilai berbeda, kita buat 3. Seperti itu. Yang kecil di kiri berarti berapa? Negatif 4. Sini 1/2. Di sini 5. Oke, bulatannya gimana? Negatif 4 penuh karena ada sama dengannya. 1/2 penuh juga. Oke, 5 kosong. Nah, seperti itu. Oke, negatif 4 ke arah mana? Oh, kanan. Kanan ya, lebih dari. Oke, 1/2 kanan juga. Oke, 5 kiri. Nah, Anda perhatikan yang arsinannya paling banyak. Garisnya paling banyak. Oh, berarti ini. Iya. Stop. Sampai di sini aja ya. Oke, seperti ini. Nah, selesai. Berarti sebelah kirinya 1/2, sebelah kanannya 5. Oke. Berarti penyelesaiannya gimana? Jadi HP-nya berada di sini. Jadi HP-nya adalah himpunan X, di mana X lebih dari sama dengan 1/2 penuh ini. Ya, karena penuh maka di sini ada sama dengannya. Dan X kurang dari 5 untuk X elemen real. Contoh kelima. Tentukanlah penyelesaian dari akar X kuadrat kurang 2X kurang dari akar 3X kurang 6. Hampir sama ya, cuma yang membedakan mungkin di sini adalah ada persamaan kuadrat. Oke, baik. Gimana cara menyelesaikan? Langsung saja. Yang pertama adalah kita cari syaratnya dulu ya. Syarat akar itu harus lebih dari sama dengan 0. Oke, berarti X kuadrat kurang 2X lebih dari sama dengan 0. Langsung aja difaktorkan dulu karena persamaan kuadrat. X kali X kurang 2 lebih dari sama dengan 0. Jadi X-nya kurang dari sama dengan 0 atau X lebih dari sama dengan 2. Nah, bagi yang masih bingung dari mana dapat ini? Ini dasarnya dari pertidaksamaan kuadrat. Jadi kan yang pertama nanti akan dicari pembuat nol fungsi ini ya. Pembuat nol fungsinya itu kan berarti kalau diuraikan berarti kan X sama dengan 0 atau X sama dengan 2. Kemudian kita buat garis bilangan kan begitu ya. Oke, di sini 0 berarti di sini 2. Bulatannya penuh, kayak gitu. Oke. Lebih dari berarti dia mekar. Seperti itu dia. Ya, maka penyelesaiannya di sini, penyelesaiannya di sini. Atau Anda menggunakan uji titik juga bisa. Sehingga penyelesaiannya berarti X kurang dari sama dengan 0 atau X lebih dari sama dengan 2. Ya, maka diperoleh seperti ini. Oke. Kita lanjutkan. Syarat yang kedua, yang ini. Berarti 3X kurang 6 lebih dari sama dengan 0. Diuraikan aja. Berarti 3X lebih dari sama dengan 6. X berapa? Lebih dari sama dengan 2. Dari mana 2? 6 dibagi 3. Oke. Kedua syarat sudah terpenuhi semuanya. Sekarang tinggal diselesaikan yang ketiga. Oke, dikuadratkan berarti ya. Oke, supaya nanti bisa diselesaikan, dikuadratkan kedua ruasnya. Berarti X kuadrat kurang 2X kurang dari 3X kurang 6. Karena kita perhatikan di sini pertidaksamaan kuadrat, maka kita usahakan ruas kanannya itu 0. Berarti X kuadrat kurang 5X. Dari mana 5X? Min 2X dikurang 3X. Gitu ya. Ditambah 6 kurang dari 0. Ya. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Difaktorkan. Benar ya, difaktorkan. Faktornya adalah X kurang 2 kali X kurang 3. Sehingga penyelesaiannya adalah X lebih dari 2 kurang dari 3. Ini juga sama. Jadi kita persingkat langkahnya karena Anda dianggap sudah paham, sudah pernah mempelajari sebelumnya ya tentang pertidaksamaan kuadrat, dibahas juga di pertidaksamaan rasional. Jadi dari mana ini? Oke, ini kan pembuat nolnya kan X sama dengan 2, X sama dengan 3 ya. Jadi kalau dibuat garisnya mungkin begini. Di sini 2, di sini 3. Bulatannya kosong karena tidak ada sama dengannya. Nah, ini kalau kurang dari berarti dia di dalam. Nah, di sini. Kalau lebih dari mekar, seperti itu ya, terpisah. Kalau kurang dari di dalam seperti ini. Berarti penyelesaiannya gimana? Berarti X lebih dari 2 kurang dari 3. Ini ya, seperti itu. Oke, lanjut. Syarat sudah, penyelesaian juga sudah. Nah, sekarang apa kita lakukan? Kita gabungkan ya, kita cari irisan dari persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Oke, apa yang kita lakukan? Kita buat garis. Kemudian
Nilai-nilai yang sudah kita dapatkan tadi, ini kita letakkan pada garis. Ada berapakah nilainya? 0, 2, ini 2, 2, 3. Ada banyak bilangan tapi kita cari yang berbeda saja. Berarti ada 0, 2, 3. Ada 3 bilangan ya. Oke, buat aja sini. Tulis dari yang paling kecil, berarti di sini 0, di sini 2, di sini 3. Kita cek bulatannya dulu. 0. 0 bulatannya penuh karena ada sama dengannya. Oke. Nah, 2. Nah, 2 di sini ada penuh, tapi di sini ada kosong, maka kita ambil yang kosong. Oke, 3 kosong. Ya, seperti itu ya. Oke. Kita mulai dari syarat lah dulu. Kurang dari 0. Oke. Lebih dari 2. Oke, berarti kemana? Kanan. Oke. Oke, yang kedua lebih dari 2. Sama. Sekarang penyelesaiannya lebih dari 2 kurang dari 3. Berarti dari sini sampai di sini. Nah, berarti inilah penyelesaian yang memenuhi syarat. Berarti nanti gimana? Berarti X lebih dari 2 kurang dari 3. Seperti itu ya. Oke. Sehingga boleh saja nanti kita tuliskan dalam bentuk HP. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan X di mana X lebih dari 2 kurang dari 3. Tidak ada sama dengannya ya, karena bulatannya kosong. Untuk X elemen. Baik, contoh yang ke-6. Tentukanlah penyelesaian dari akar 4 kurang X kuadrat kurang dari X tambah 2. Nah, ini yang sedikit berbeda dengan sebelumnya. Cara penyelesaiannya gimana? Oke, yang pertama kita cari syaratnya dulu ya di bawah akar. Apa itu? 4 kurang X kuadrat harus lebih dari sama dengan 0. Ini kalau kita selesaikan berarti X kuadrat kurang 4 kurang dari sama dengan 0. Dari mana ini? Nah, ini kalau kita perhatikan koefisien dari X kuadrat itu negatif. Nah, untuk mencari faktornya itu lebih mudah kalau positif. Maka kedua ruas dikali dengan negatif 1. Ya, dikali dengan negatif 1. Kalau dikali dengan negatif berarti gimana? Tandanya berubah. Ini. Ya, berarti hasilnya nanti X kuadrat kurang 4. Tandanya berubah menjadi kurang dari atau sama dengan 0. Oke, kita lanjutkan. Difaktorkan X tambah 2 kali X kurang 2 kurang dari sama dengan 0. Berarti X lebih dari sama dengan negatif 2 kurang dari sama dengan 2. Nah, ini caranya hampir sama dengan tadi ya. Pembuat 0 fungsinya berarti negatif 2, 2. Nah, ini kita singkat aja nih. Berarti negatif 2 di sini 2. Bulatannya penuh. Kurang dari berarti di dalam. Ya, seperti itu. Berarti X lebih dari sama dengan negatif 2 kurang dari sama dengan 2. Didapatkanlah ini. Ya, seperti itu. Yang kedua, X tambah 2 lebih dari 0. Nah, ini syaratnya. Karena di sini otomatis lebih dari 0. Sehingga yang ini juga harus pasti lebih dari 0. Sehingga diuraikan X lebih dari sama dengan, X lebih dari negatif 2. Oke, selesai. Setelah selesai berarti kita selesaikan dulu yang ini. Akar 4 kurang X kuadrat kurang dari X tambah 2. Kita kuadratkan ya. Ini kalau dikuadratkan berarti akarnya hilang. Ini kalau dikuadratkan berarti X tambah 2 dikuadratkan. Sekarang coba kita uraikan berarti 4 kurang X kuadrat kurang dari X kuadrat tambah 4X tambah 4. Anda perhatikan di sini bahwa ini semuanya adalah pertidaksamaan kuadrat ya. Oke. Kalau seperti itu maka diusahakan ruas kanannya itu 0. Artinya apa? Kita usahakan salah satu dari ruasnya itu 0. Jadi boleh kita tuliskan 0 kurang dari X kuadrat. Kita posisikan di sini aja ya, karena di sini yang positif. Jadi X kuadrat tambah 4X tambah 4 ditulis kembali. Ditambah X kuadrat dikurang 4. Kemudian, nah ini hasilnya kan 2X kuadrat tambah 4X 4 kurang 4, 0. Boleh saja nanti 0 kurang dari X kuadrat tambah 4X ini begini. Ini kalau diuraikan ya gini ya. Ini boleh saja nanti dituliskan 0 kurang dari X kuadrat. 2 ya. 2X kuadrat tambah 4X. Gitu kan, karena positif 4 dikurang 4 hasilnya adalah 0. Nah, 0 kurang 2X kuadrat tambah 4X itu boleh saja nanti dituliskan. Kalau ini ditulis kembali ya. Dari sini berarti
2x kuadrat tambah 4x lebih dari 0. Anda coba lihat dari sini. Nah, seperti itu ya. Maka jadinya seperti ini. Oke, selanjutnya apa kita lakukan? Ya, betul. Difaktorkan. Setelah itu, coba kita faktorkan. Berarti x kuadrat tambah 2x lebih dari 0. Sehingga x kali x tambah 2 lebih dari 0. X kurang dari negatif 2 atau x lebih dari 0. Oke. Dari mana asalnya itu? Nah, hampir sama dengan tadi. Jadi pembuat nolnya berapa? Pembuat nolnya itu kan 0 dan negatif 2 ya. Berarti negatif 2 di sini, 0 di sini. Bulatannya kosong. Karena lebih dari berarti dia bekar. Nah, gitu. Ya, berarti di sini dia. Oke. Jadi x kurang dari negatif 2 atau x lebih dari 0. Nah, itu asal-usulnya ya. Nah, sekarang semuanya sudah kita lakukan, maka selanjutnya kita cari irisan dari 1, 2, dan 3. Ya, kita cek kembali tadi ya. Yang pertama tadi solusinya ini, yang kedua ini, dan yang ketiga ini. Nah, kalau kita perhatikan, bilangannya ada berapa macam nih? Negatif 2, 2. Ini sama. Ya, negatif 2 sama. 0. Nah, berarti ada 3 macam. Nah, selanjutnya kita buat garisnya. Nah, bilangan-bilangannya itu kita tulis di sini. Ada 3 macam tadi ya. Coba kita tulis dari yang paling kecil. Berarti berapa? Negatif 2. Kemudian 0. Kemudian 2. Oke, kita cek dulu ya. Dari syarat lah dulu. Negatif 2 bulatannya penuh apa kosong? Kosong. Kenapa? Karena ada penuh ada kosong. Kita ambil yang kosong ya. Oke. 2-nya kosong juga. Ada penuh, ada kosong. Diambil yang kosong. Oke. Sip. Yang pertama. Negatif 2 sampai 2. Oke, berarti ini set. Nah, sini ya. Oke. Yang kedua, lebih dari negatif 2. Seret. Kanan ya. Oke. Yang ketiga penyelesaiannya ini. Kurang dari negatif 2. Oke. Lebih dari 0. Kemana? Kiri atau kanan? Kanan. Nah, berarti penyelesaiannya gini. Yang arsiramnya sampai 3 nih. Yang lebih banyak kan? Nah, ini tidak terpenuhi. Karena tidak ada syarat yang ke arah sana. Ya, seperti berarti penjelasan di sini. Berarti nanti x lebih dari 0 kurang dari 2. Karena ini bulatannya juga kosong. Ya, seperti itu. Kalau tulis dalam bentuk HP gimana? Jadi HP-nya adalah himpunan X di mana X lebih dari 0 kurang dari 2 untuk X elemen real. Oke, demikian ya. Oke, selanjutnya aplikasi pertidaksamaan irasional atau soal-soal dalam bentuk soal cerita. Oke, nomor 1. Perusahaan asuransi melakukan perhitungan premi yang akan dibayarkan kepada pemegang polis dalam kurun waktu tertentu. Besar premi yang akan dibayarkan memenuhi persamaan PT sama dengan 2 ditambah akar 4T tambah 4. Tentukan batas kurun waktu T dalam bulan yang diperlukan oleh pemegang polis agar mendapat premi paling banyak 6 unit. Oke. Yang pertama kita tandai dulu bahwa nah ini PT sama dengan 2 ditambah akar 4T tambah 4. T-nya dalam waktu bulan. PT itu adalah besarnya premi yang dibayarkan. Ini ya. Besar premi yang dibayarkan. Kemudian ya yang ditanyakan adalah mendapat premi paling banyak. Paling banyak 6 unit. Berarti nanti paling banyak itu kurang dari atau sama dengan 6. Ya, kan seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan? Oke, langsung saja jawaban. Besar premi yang dibayarkan itu rumusnya adalah PT sama dengan 2 ditambah akar 4T tambah 4. Sementara T-nya itu adalah dalam bulan. Nah, waktu yang diperlukan untuk mendapatkan premi maksimal 6 unit itu boleh kita tuliskan dalam bentuk PT kurang dari atau sama dengan 6. Sementara PT-nya itu adalah ini. Sehingga boleh saja nanti kita tuliskan 2 ditambah akar 4T tambah 4 kurang dari sama dengan 6. Selanjutnya apa kita lakukan? Disederhanakan dulu ini ya. Ya, berarti akar 4T tambah 4 kurang dari sama dengan 6 dikurang 2. 6 kurang 2 berapa? 4. Nah,
Kalau sudah seperti ini, nah ini kan sudah pertidaksamaan irasional biasa seperti yang contoh tadi nomor 1. Apa yang kita lakukan? Yang pertama kita cari syaratnya dulu ya. Bahwa yang di bawah akar harus lebih dari sama dengan 0. Diuraikan berarti 4 tambah 4 lebih dari sama dengan 0. 4 lebih dari sama dengan negatif 4. Berarti T-nya berapa? T-nya lebih dari sama dengan negatif 1. Oke, syaratnya sudah selesai. Cuma satu akarnya, selanjutnya diselesaikan. Dikuadratkan, berarti 4T tambah 4 kurang dari sama dengan 4 dikuadratkan. Jadi 4T kurang dari sama dengan 16 dikurang 4. Nah, kita singkat langkahnya ya. 16 kurang 4 berapa? 10. Berarti 4T kurang dari, 12. Ya betul. Jadi T-nya kurang dari sama dengan 12 per 4 sama dengan 3. Nah, setelah itu gimana? Betul, kita cari irisan dari 1 dan 2. Coba kita cek kembali ya, yang 1 dan 2 tadi ini. Satunya ini dan 2-nya ini. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Kita gambar garisnya. Oke, setelah digambar garisnya, selanjutnya bilangannya ada 2 macam, berarti buat 2 titik. Yang kecil di kiri berarti negatif 1, di sini 3. Bulatannya negatif 1-nya penuh, 3-nya penuh juga karena ada sama dengannya. Kita lihat negatif 1 lebih dari berarti ke arah mana? Kanan. 3 kurang dari ke arah mana? Kiri. Ya, berarti penyelesaiannya di sini. Ya, seperti itu. Sehingga ya, penjelasannya adalah himpunan X di mana X lebih dari sama dengan negatif 1 kurang dari sama dengan 3 untuk X elemen real. Jadi, waktu yang diperlukan untuk mendapatkan premi paling banyak 6 unit adalah 3 bulan. Oke, ingat ya, waktu tidak ada yang negatif. Artinya apa? Bahwa untuk mendapatkan premi paling banyak 6 unit, waktunya adalah 3 bulan. Jadi 0 bulan boleh, 1 bulan boleh, 2 bulan boleh, dan maksimal adalah 3 bulan. Oke, baik, kita latihan dulu ya. Ada 3 nomor ini. Yang pertama, akar 3x kurang 6 lebih dari sama dengan 12. Berarti yang pertama nanti Anda cari syaratnya dulu ini. Syaratnya cuma 1, setelah itu yang kedua adalah Anda selesaikan dengan cara dikuadratkan. Yang kedua, cari syaratnya ini. Cari syaratnya ini. Berarti ada 2 syaratnya. Yang ketiga diselesaikan dengan cara dikuadratkan. Berarti ada 3. Ya, gitu. Yang nomor 3, cari syaratnya ini. Syaratnya ini kemudian diselesaikan. Berarti di sini ada 3 juga ya. Nah, penyelesaiannya itu adalah irisan dari ketiga atau kedua persamaan tersebut. Oke, saya kira demikian ya. Oke, saya kira demikian. Cukup dulu materi kita pada hari ini. Jangan lupa ya untuk like, comment, subscribe untuk mendukung channel kami. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda mendapatkan informasi terupdate dari kami. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.